Halo Sobat Millennials dan Gen Z, apa kabar? Balik lagi sama gue Satria Permana dalam program Locker Room. Kali ini kita akan ngebahas nih yang lagi rame belakangan ini soal Patrick Kluivert akhirnya ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia. Nah, penunjukan ini atau pengumuman ini oleh PSSI sebenarnya lebih cepat karena awalnya PSSI mau memperkenalkannya di tanggal 12 Januari. Tapi di tanggal 8 Januari 2025, tepatnya tadi sekitar pukul eh, 4 ya, PSSI langsung mengumumkan kalau Patrick Kluivert sudah menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, bareng gua kali ini ada Coach Neil Maizar. Beliau adalah pelatih PSMS Medan sekarang dan juga pernah ngelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2012. Nah, kita mau Ya, ngobrol-ngobrol nih sama Coach Neil Maizar tentang pendapatnya. Mungkin pergantian yang sangat mengejutkan ya, Coach ya. Karena Coach Sintayong sebenarnya kalau bicara trofi memang tidak ada trofi, tapi kalau bicara ya, progres sudah ada progres. Nah, sekarang ya. jadi Patrick Kluivert nih Coach nih. Menurut Coach, apakah memang Patrick Kluivert ini sosok yang tepat ya Coach ya untuk timnas Indonesia di situasi sekarang? Iya, terima kasih. Ini selain memang menjadi perdebatan di dalam semua media, baik elektronik maupun media di lokal. Eh, kalau melihat CV, kalau melihat CV dari Patrick Kluivert ya, tidak begitu bagus dan tidak begitu mentereng ya. Artinya dia belum pernah memegang tim nasional Belanda, Mm-mm. tapi dia baru memegang tim nasional. Kalau saya catat di sini tim nasional, sebentar, saya kurang hafal juga. Sebentar, sebentar. Ya, tim nasional Kurakau ya di 2018 kemarin di Pra Piala Dunia dan terakhir dia di Adana Demirspor di Turki 3-1. Terus juga dia sebagai asisten pelatih, tapi sebagai pelatih tim nasional belum. Belanda ya. Nah, pertanyaan kita dan juga semua orang nih, apakah dia bisa menggantikan STY yang sudah CV-nya sudah bagus, artinya STY memegang tim nasional Korea di Piala Dunia, kan itu yang Mm-mm. tingkat tertinggi di SD. Nah, tapi dia bawa dua asisten kalau nggak saya lihat, ya, dua asisten yang membantu dia dalam segi teknikal dan taktikal. Dan asisten ini memang spesialis untuk memberikan taktikal dan menaikkan tim yang level bawah ke promosi ke tingkat lebih tinggi. Nah, Mm-mm. pertanyaan itu yang di masyarakat, buat saya sih, yang penting ini sudah diputuskan Mm. oleh federasi, dan saya bilang kemarin saya bicara di prime time di Metro TV, ini adalah keputusan tidak populer dari seorang ketum. Karena STY dalam kondisi yang baik-baik saja, dan juga STY selama 5 tahun ini meningkatkan atau level dari peringkat FIFA dari 120, sorry, 175 menjadi 125. Jadi jauh pencapaian yang dilakukan oleh STY. Dan STY sampai hari ini membawa tim pra Piala Dunia di kualifikasi, walaupun nilainya masih 6, tapi ada kemungkinan Indonesia masuk ke Piala Dunia. Nah, Mm-mm. dengan pergantian ini, dengan latar belakang Patrick begini, eh, ada juga yang lain-lain yang seperti tadi saya lihat, dia ada kasus A, kasus B, kasus C. Nah, yang penting kita percaya aja. Kalau Mm. saya dalam ketum memutuskan ini, tentu apa namanya? Ada semacam analis, ada semacam pertimbangan dari beliau sebagai ketum PSSI, dan memberikan keputusan itu sudah matang, dan saya tahu kali Pak Erick Thohir bagaimana dia memutuskan sesuatu pasti sudah matang dari beberapa masukan, dari beberapa pertimbangan dia putuskan itu. Nah, kita sebagai pecinta sepak bola, kita lihat, kita apa namanya, kita saksikan apa yang dilakukan Patrick Kluivert dalam beberapa bulan ini, karena tanggal 20 Maret 2025 kita akan menghadapi Australia di pertandingan away. Ya. Itu Satria yang harus kita sikapi. Nah, tadi coach sudah mungkin sudah nyinggung ya, ada dua asisten, Alex Pastur sama Denny Lanzat. Kalau Iya, bicara Alex Alex. Pastur,
Justru saya lebih kenapa saya lebih setuju Alex Pastur yang jadi head coachnya karena dia yang memang sering membawa tim Eredivisie untuk promosi. Salah satunya Almere City yang pernah dibela sama Stefano Ya, Lillipali dulu gitu kan coach. Nah, tapi dia ya. sekarang menariknya jadi asisten gitu. Jadi apa yang bisa diharapkan gitu coach dari komposisi ini karena saya masih bertanya-tanya komposisinya kok seperti ini gitu coach. Ya mungkin karena mungkin Patrick di segi nasional tim mungkin backgroundnya lebih bagus, Hmm. ya. Patrick main di tim nasional Belanda dan Hmm. dia pernah main di Barcelona dan dia dimain di apa namanya di AC Milan. Jadi mungkin itu pertimbangan ya. Saya ya tidak Hmm. tahu detail, tapi kalau menurut saya begini, ini kalau kita perdebatkan memang banyak hal yang harus kita perdebatkan. Tapi Hmm. buat saya dengan adanya Patrick dan di belakang dia itu adalah orang expert, mungkin itu lebih banyak membantu. Walaupun Hmm. secara kualitas Patrick di bidang kepelatihan tidak begitu menterang. Tapi Hmm. karena ini sudah diputuskan oleh PSSI, oleh Ketum sebagai apa namanya, sebagai eh, sebagai pelatih tim nasional Indonesia dan dia bawa dua asisten pelatihnya yang cukup mentereng ya, gitu ya, yang cukup bagus, yang punya latar belakang yang bagus. Nah, kita berharap kombinasi dua ini antara pelatih dengan asistennya ini bisa memberikan suatu hasil, suatu permainan, suatu taktikal yang membuat kita uh, bangga dan puas dengan racikan daripada Patrick Kluivert. Itu Hmm. yang harus kita sikapi dan kita percayai karena kan ini pertanggungjawabkan dan tidak begitu mudah. Hmm. Kemarin saya bilang kalau seandainya Indonesia kalah lawan Australia dan kalah lawan Bahrain, ujung mata pisau itu bilang orang itu akan ketum. Orang akan menyalahkan keputusan daripada ketua umum. Orang Hmm. menyalahkan federasi. Ya Hmm. ini perjudian yang memang harus dibuktikan. Apa yang Hmm. dilakukan oleh Patrick nanti, saya pikir itu sudah di apa nama sudah dipikirkan oleh manajemen dari Federasi Indonesia. Hmm. Gitu, Satria. Siap. Berarti artinya di sini ada perhitungan ketokohan juga ya coach ya. Sporting figure gitu maksudnya coach gitu ya. Iya, Patrick kan seorang pemain yang sangat luar biasa di tim nasional Belanda Hmm. dan dia punya experience yang sangat biasa di Belanda dan catatannya sangat luar biasa dan dia udah malam bintang di tim elit di dunia, ya Barcelona, AC Milan. Dan itu sangat sangat membantu dia untuk CV dia sebagai pemain. Cuma sebagai pelatih dia tidak sebagus sebagai contohnya sebagai Van Rijkaard gitu loh. Atau Hmm. Ronald Koeman yang pernah di Barcelona dia dia memberikan semua sebagai pelatih di Barcelona. Tidak begitu bagus, tapi dia di segi pemain bagus. Nah, Hmm. mungkin karena Indonesia rata-rata pemainnya dari Eropa dan juga mungkin sekitar 50% pemain itu diasporanya dari Belanda yang sudah bermain di Liga Belanda, mungkin ini juga mungkin jadi pilihan dari di tim nasional Indonesia. Karena Hmm. dari statement Ketum kemarin kan ada tiga hal yang kita sikapi. Yang pertama adalah leader. Leader bagaimana seorang pelatih menyerapkan taktikal strategi, menyiapkan taktikal strategi yang disepakati oleh pemain. Yang Hmm. kedua, komunikasi lebih baik. Berarti dengan adanya Patrick dan bisa berbahasa Belanda juga berbahasa Inggris misalnya begitu, komunikasi dua arahnya lebih jelas. Dan Hmm. ketiga juga ada taktikal atau desain program yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan karena ini stylenya Eropa, dan STI itu kan stylenya Korea, artinya Hmm. Asia. Jadi mungkin ada perbedaan dari stylenya STI dan stylenya Patrick Kluivert. Nah, Hmm. dan ini tidak mudah juga style itu, merubah taktikal strategi ini. Tapi saya yakin dengan gayanya Belanda yang bermain sebagai total football, yang lebih offensif dan lebih bermain sebagai apa namanya bermain sebagai attacking. Jadi kita lihat nanti apa yang dilakukan Patrick. Itu kita lihat. Nah dan juga mungkin ada pertanyaan ketika ada press conference nanti dengan media di tanggal 12 kalau nggak salah. Mungkin itu kita pertanyakan apa visi dan misi dari seorang Patrick. Hmm. Bagaimana dia mendesain sepak bola Indonesia 2-3 tahun ke depan. Karena Hmm. kontraknya kan 2 tahun. Nah dalam Ya. 2 tahun ini apa yang dia kejar? Apa yang dia lakukan?
Kan kita harus mesti bertanya, Mm-mm. gitu. Iya. Nah, bicara berarti bicara figur, bicara juga ya apa yang dia lakukan di luar lapangan gitu, Coach. Tadi Coach Iya, juga betul. sudah tahu kan, Hmm, Coach sudah tahu hmm. ada kontroversi, ada skandal, dan Iya, secara budaya kontroversi serta skandal itu sangat berbeda sama budaya kita. Ketika dia tersandung kasus judi, di sini kan judi itu dilarang, Coach. Nah, ini yang lucu nih, sebenarnya ya, yang lucu nih. Kita lagi ramai untuk menekan angka perjudian, tapi pelatih timnas kita sekarang malah jadi ya. bahkan dia pernah jadi duta salah satu situs Terlibat, judi gitu dan ya, terlibat ya, utang judi gitu. terlibat. Nah, Ah. gimana Coach? Catatan-catatan hitam ini gimana Coach? Menurut Coach, apakah ini akan berpengaruh juga sama figurnya dia? Ya, ini yang harus kita sikapi. Kalau kita membicarakan masalah skandal judi atau pelecehan seksual atau yang lain-lainnya itu kan sebenarnya tidak bagus. Mm-mm. Kalau saya itu dibungkus saja lah. Karena kalau itu kita bicarakan kan lebih 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 ke personal orangnya begitu. Ini kan tim nasional. Mm-mm. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi di sini. Saya yakin itu tidak akan terjadi. Tapi kalau itu terjadi dan dia lakukan dan itu kan bukan apa namanya, ya bukan suatu hal yang tidak perlu dilakukan gitu loh. Tapi kita lihat ketum kan udah wanti-wanti itu tidak akan mungkin kalau saya lihat. Ya itu mungkin histori dia mungkin ada beberapa histori yang di perjalanan karir dia tidak bagus. Ya mudah-mudahan itu jangan kita perbesar di sini. Kalau saya begitu, karena kita Mm-mm. udah mengontrak seorang pelatih tim nasional, Patrick, dengan latar belakang yang seperti apapun. Yang penting dia mempunyai di segi CV dia sebagai pelatih sepak bola dunia internasional dan punya A Pro lisensi itu, UEFA Pro lisensi itu, ya kita harap dengan dia datang ke sini dengan dia mempunyai experience sebagai pemain, sebagai pelatih di internasional dan juga teman-temannya asisten coach sebagai pelatih yang punya experience, punya knowledge. Nah, itu nanti dia transfer knowledge-nya ke seluruh pemain yang ada di tim nasional. Apakah itu pemain lokal, apakah itu pemain diaspora. Nah, komunikasi dua arah ini yang bilang orang hanya hanya bisa seperti STE tidak bisa berkomunikasi lebih baik. Nah, ini mungkin lebih baik karena mungkin mereka satu satu daerah atau sorry satu negara, tentu komunikasinya lebih bagus. Nah, ini yang kita sikapi. Iya, betul. Judi online atau judi apa Indonesia ini kan Indonesia negaranya kan sekitar 90% itu kan mayoritas Islam ya. Jadi Iya. memang itu agak tabu juga kalau kita pernah terlibat berjudi di pertandingan Iya. sepak bola. Tapi jangan kita perdebatkan lah. Kita perdebatkan bagaimana kapasitas seorang petik menghandle suatu tim, apalagi tim nasional Indonesia. Dan sekarang ekspektasi orang ini terlalu besar sama seorang Patrick Kluivert karena dia Iya. menggantikan STY, yang STY sebenarnya kan tidak bagus, apa sih? Tidak jelek-jelek juga gitu loh. Hmm. Artinya ini pertaruhan dari federasi untuk mengambil Patrick. Mudah-mudahan di pertandingan nanti, saya bilang gitu aja, mudah-mudahan di Iya. pertandingan nanti Indonesia bisa mendapatkan hasil yang positif, ya. Iya. Apalagi kalau nanti bisa mendapatkan poin 3 minimal Hmm. satu, jangan kalah. Karena kalau kalah kita berat juga peluang kita untuk masuk ke kemungkinan ke putaran selanjutnya. Iya, betul, Begitu, Coach. Iya. Satria. Ya, berarti kalau mungkin karena keputusan sudah diambil, Iya, meskipun sampai sekarang gelombang penolakan masih keras banget nih, Coach. Di media sosial tuh luar biasa. Patrick Kluivert out terus atau bahkan ya iya, ya tadi nggak mungkin juga, masa depan kalau masa masa lalunya di orek-orek iya. gitu, Coach, gitu. Saya juga lihat tadi, saya juga baca di beberapa media dan beberapa konten-konten yang bilang Patrick inilah inilah itulah. Saya juga ketawa juga ngapain itu di apa diutarakan. Harusnya keputusan PSSI itu sekarang kita terima aja. Hmm. Kan itu sudah dianalisa sama ketum dan beberapa timnya. Gak mungkin dia tidak mengambil suatu keputusan tidak berdasarkan hal-hal yang basic untuk bisa meningkatkan prestasi Indonesia. Kalau ini terjadi, saya bilang ini kan suatu keputusan yang tidak populer, ya tidak populer. Orang lagi bagus diganti. Hmm. Artinya si bekas permainan ya. Jangan kan kalau dari 175 ke 175 berarti kan
ada peningkatan 50 penampilan tingkat, Sinte ya. coach. Iya, Hah? lima Iya betul puluh nggak? tingkat gitu kan. Iya, 50 tingkat ya. Kan Hmm. tidak semudah yang kita bayangkan, tapi dia bisa. Hmm. Artinya ini pekerjaan yang sudah dilakukan SD selama 4 tahun sampai 5 tahun ini, dan ini akan menjadi beban dari Patrick. Bagaimana dia menghandle tim ini, minimal minimal keyakinan masyarakat itu sama dengan STI. Jangan turun Hmm. ekspektasinya. Kan berat itu. Tidak Iya, mudah itu. iya, iya Tidak betul, betul, mudah. betul, betul. Iyalah. Sepakat, sepakat, Ya. sepakat, coach. Pasti orang ini akan menunggu pertandingan Australia. Oke, Karena Australia di sini kita kosong kosong. artinya pertandingan lawan Australia ini Judgment Day-nya Patrick Kluivert juga ya? Iya. Jadi Oke. jadi pertaruhan buat Patrick. Nah, Heeh. itu yang harus disikapi oleh Patrick. Tentu Patrick harus bisa mempelajari, dan saya yakin dia 2 tahun lah. Coach Patrick ini sudah tahu apa yang dia lakukan mungkin, karena kan seorang pelatih itu dia harus menganalisis bagaimana 3 pertandingan sebelumnya, ketika melawan Jepang bagaimana, melawan Saudi Arabia bagaimana, melawan Bahrain bagaimana, Australia bagaimana, kan dia pelajari itu bagaimana taktikal daripada STE, terus apa yang dilakukannya untuk bisa meningkatkan prestasi, menyamai atau melebihi yang dilakukan oleh STE. Ya, contohnya kita lawan Bahrain di sana kita 2-2. Tentu kita harus menang di sini. Lawan Cina kita kalah di sana. Tentu kita harus menang di sini. Jadi mungkin perbandingan-perbandingan itu pasti akan terjadi. Kita bangsa Indonesia ini kan sering membanding-bandingkan. Oh, kok itu ya? Kok itu lebih bagus, kok ini nggak bagus, kenapa ya? Kan begitu. Dan tidak mudah. Memang ini mata pisau ini kalau nanti kalah pasti keketung sama ke federasi. Nah itu. Nah, coach, yang menarik lagi nih, tadi ngomongin taktikal, coach juga udah bilang analisis. Saya juga refleksi analisis dari salah satu media di Curaçao sebenarnya. Ada yang menarik Hmm. gitu, coach. Yang menarik Hmm. mata saya ketika media-media di Curaçao tuh menyebut Patrick ini sebagai teroris sepak bola. Karena dia memaksakan gelandang bertahan jadi striker, gelandang jadi winger. Dan rata-rata poinnya memang sangat rendah, coach. Nah, ini gimana nih, coach? Maksudnya ini kan dari tim yang memang apa media dari negara yang memang sudah pernah dilatih sama Patrick Kluivert gitu, coach. Ada kekhawatiran, artinya di sini ada penebaran kekhawatiran ke fans kita gitu, coach. Gitu. Ya, itulah. Itu bisa juga menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan. eh tapi kan kita harus tanya ke Patrick, kenapa Hmm. dia lakukan itu? Kan gitu. Oke. Mungkin Hmm. dia ada semacam argumentasi kan. Hmm. Seperti kita kan striker kita seperti Jajang yang di timnas nasional dia pemain striker, terus di apa namanya di Mitra Kukar dia pemain belakang, atau di Borneo dia pemain 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 apa namanya center midfield. Kan itu Hmm. sebuah pertanyaan juga, kenapa dia taruh dari sana? Tapi kok Hmm. bisa? Jadi gitu. Hmm. Jadi kan kadang pertanyaan daripada netizen itu, atau apakah memang yang menginformasikan itu memang seorang yang ahli di sepak bola. Kita kan juga nggak tahu siapa yang bicara. Hmm. Apakah yang Hmm. bicara itu direktur teknik daripada Curacao, Hmm. atau apa namanya eh, atau staf pelatih yang dia dari Curacao, asistennya atau gimana, kita juga nggak tahu. Itu kan rumor daripada media yang Hmm. memberikan statement begitu sama si Patrick Kluivert. Hmm. Jadi kita sih boleh sih baca semua, dengar semua, tapi kita harus saring juga. Kan kita belum Hmm. tahu dia Hmm. seperti apa dalam menangani tim nasional Indonesia. Hmm. Gitu, Betul. gitu, gitu tadi. Dia harus Nah, hati. iya, coach. Nah, yang menarik adalah tadi kan coach juga udah bilang ketika ak- aspek komunikasi yang mau diperbaiki nih. Ya, kedekatan bahasa, Ya, terus ya, secara kultur. Mungkin kalau bisa dibilang bahasa bahasa anak-anak sekarang tuh Kluivert nih jadi abang-abangannya pemain diaspora kita gitu. Karena mereka kan dari Belanda gitu, coach. Nah, ya, eh, seberapa pengaruh sih coach kedekatan itu? Karena memang kan coach dulu sempat nanganin beberapa pemain diaspora juga ya coach ya. Ada Rafa, ya, ada ya, Rafael, Kusel gitu kan. Nah, ya, itu Kusel gimana ya. coach? Mungkin berdasarkan pengalaman coach, terus sekarang pelatihnya juga sama, kedekatan juga berdarah Belanda. Itu apakah memang sangat berpengaruh coach gitu? Komunikasi dua arah itu penting. Hmm. Kalau kita berbicara misalnya masalah taktikal, misalnya kita berbahasa Indonesia, dan orang yang kita bicarakan itu orang Indonesia aja, itu lebih 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 clear gitu. Hmm. Nah, tidak mungkin orang Indonesia
habis itu kita suruh orang untuk mentranslate apa yang kita inginkan, ya, dengan bahasa Indonesia juga nggak mungkin. Hmm. Contohnya begini, misalnya saya mau taktikal, saya nggak bisa bahasa Inggris, ya. Hmm. Yang kita latih orang-orang yang hanya mengerti bahasa Inggris. Terus ada yang menerjemahkan. Terus penyampaian saya secara langsung kepada personalnya atau melalui orang lain itu beda. Kita Hmm. nggak tahu apa yang disampaikannya apa. Kamu harus menggunakan apa namanya? Bagaimana taktikal bertahan menyerang itu. Kamu harus lihat sudutnya bagaimana, gapnya bagaimana, momennya, timingnya bagaimana, reading game-nya bagaimana. Kan kita harus sampaikan dia. Kan lebih bagus kita personal. Satria, kalau kita bermain bertahan, kalau bola di kanan, kita harus lihat dulu, lihat bola, lihat lawan, baru gawang. Kan gitu. Nah, penyampaian ini nanti, kan kita nggak tahu. Satu bahasa Korea, oke, Korea nanti ke bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya Hmm. apakah sampai sama kita sesuai dengan kita inginkan kan enggak. Bahasa sepak bolanya betul, tapi yang sampean secara secara apa namanya, secara jelas itu kan beda-beda. Nah, mungkin Hmm. itu masalahnya kan, berarti kan pakai pantulan sama langsung kan beda. Mungkin Hmm. itu aja yang mungkin yang dimaksud dengan dari apa dari Pak Ketum kemarin, karena harus komunikasi menjadi lebih baik kan begitu. Nah, mungkin itu yang dia masuk sehingga ketika dia berbicara nanti tidak pakai translate lagi. Hmm. Patrick langsung kepada, apalagi Patrick bisa bahasa Belanda, tentu dengan tim pemain diaspora bahasa Belanda lebih lebih clear. Lebih Oh, clear ya. kamu begini, lebih cepat gitu. Dia nanti instruksi di lapangan, oh kamu naik, udah langsung. Dia perlu pakai translate lagi, dia ngomong translate. Translate ngomong, oh naik, tapi kan dua orang jadinya. Oke. Itu juga nggak bagus, tapi gimana? Karena ST punya prestasi yang bagus kemarin, itu kan diabaikan juga, Hmm. gitu. Ya, Hmm. itu mungkin itu yang saya pandang ya. Hmm. Perpanjangan adalah segi komunikasi. Karena kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, seperti saya yang kemarin di tim nasional nggak bisa bahasa Inggris, tentu saya nggak bisa mengartikan seperti apa. Walaupun bahasa Inggris saya tidak begitu bagus, tapi Hmm. boleh lah kan. Tapi Hmm. bisa. Tapi kalau saya nggak bisa bahasa Inggris, terus saya sampaikan sama teman, saya bahasa Indonesia, terus saya bahasa Inggris lagi, kan dua 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 apa? Lama Hmm. sampainya gitu loh. Hmm. Nah, jadi gitu. Mungkin itu maksud daripada federasi, komunikasi menjadi lebih baik sehingga dipilihlah orang-orang yang adat istiadatnya menyamai diaspora. Hmm. Sekitar 50% adalah pemain dari negeri Belanda. Oke. Gitu, Berarti memang gitu. memang sangat berpengaruh ya coach ya dengan pengalaman coach menangani Rafa Ya, Maitimo, Tony Kusel sama iya. Johnny Van Beekering kan waktu itu kan juga mereka harus pakai bahasa Inggris ya coach ya. Bahasa Inggris ya, public speaking kan harus bagus. Kita Hmm. harus, ya bahasa Inggris kita harus bagus juga. Kan kita menginstruksikan dia nggak mungkin kita bahasa Indonesia, dulu bisa bahasa Indonesia. Apalagi Tapi mereka dia, waktu itu baru kalau Johnny memang udah lama di Indonesia tapi dia kan nggak ya bisa bahasa Indonesia. Tapi nggak kalau bisa bahasa Indonesia. Rafa sama Tony waktu itu memang baru Tony datang banget ya coach ya. baru datang banget 2012 loh si Rafa Iya. datang. Timnas perjuangan coach. Iya, itu timnas Iya. perjuangan tuh. Ada Ifran Bahdim. Kalau Ifran Bahdim kan masih di Indonesia. Iya, iya. Ya, jadi itu. Keluarganya Jadi masih kalau banyak di sini. kalau dibilang komunikasi perlu, perlu. Kalau kita Oke. komunikasi nggak bagus kan orang punya istri bisa bercerai gitu loh. Iya. Artinya gini coach, kalau berarti sekarang posisinya adalah pemain lokal harus catch up juga sama bahasa Inggrisnya gitu kan. Benar ya coach ya? Iya, pemain lokal sekarang harus bisa juga bahasa Inggris. Hmm. Karena kalau dia nggak bisa bahasa Inggris, dia tidak mengerti juga apa yang diucapkan oleh head coach. Hmm. Ya, harus Oke. harus kita kan harus belajar terus, belajar terus, belajar terus. Karena kan kalau kita mau go internasional kan semuanya harus lengkap. Oke, siap, Nggak siap. mungkin dong seperti Marcelino kalau nggak bisa bahasa Inggris ngapain nanti teman-teman di Oxford itu. Iya, Ya, terus iya belajar, betul. belajar, belajar, belajar. Nggak mungkin dong bisa bahasa Indonesia gitu kan. Ya. Dan public Nah, speaking teman-teman timnas sekarang memang lebih bagus sih coach. Lebih lebih sangat bagus bagus. karena dia bergaul dengan orang yang punya bahasa Inggris. Mau Iya. makan dia apa gimana dia bicara bahasa Inggris, nggak mungkin bahasa Indonesia dia. Sama Justin misalnya kan, sama Rafael kan. Nah, Mungkin Rafael sedikit bahasa Indonesia, dia pelajari juga supaya dia bisa adaptasi kan begitu. betul, betul, betul coach. Ya, Nah, mungkin terakhir coach, apa ya. yang diharapkan, bisa kita harapkan nih dari Patrick Kluivert? Karena kan satu tadi kita udah ulas nih, CV tidak Hmm, meyakinkan. hmm, Kedua, hmm, penuh skandal ketika jadi pemain, ketika pasca jadi pemain juga masih banyak skandalnya. Ketiga, ini yang tadi coach sebutkan, bebannya berat. Sintayong sudah menanamkan fondasi
dan timnas tuh sebenarnya sudah lepas landas. Kalau saya lihat, pendapat saya, timnas sudah lepas landas sih, tinggal mau kemana arah timnas ini. Nah ini coach, Ya. gimana coach? Kalau saya tentu melihat ini ekspektasi masyarakat Indonesia kan sangat luar biasa nih terhadap Patrick nih. Tentu Patrick, saya yakin sih udah ada arahan dari manajemen PSSI apa yang dia lakukan ya. Dan Patrick membawa dua asisten tim nasionalnya dari Belanda juga. Uh, Cuma memang itu sangat bagus luar biasa. Tapi di tim nasional itu, pesan saya harus ada asisten pelatih dari local player Iya. atau local coach gitu Ada loh. dua coach yang ditaruh nanti coach. Oh, ya udah berarti bagus itu. Karena Mm-mm. local coach itu akan menginformasikan bagaimana sepak bola Indonesia itu yang pertama. Habis Mm-mm. itu memastikan potensi-potensi atau kompetensi pemain Indonesia yang ada sekarang di tim nasional. Juga Mm. yang belum ada di tim nasional, yang ada di Liga Indonesia. Mungkin Mm-mm. cara berpikir Patrick mungkin akan berbeda dengan uh, STY. STY kan sekarang ini lebih suka pemain muda yang punya talenta untuk 2-3 tahun ke depan dikembangkan. Mm-mm. Bisa jadi Patrick, karena dia mungkin ingin prestasi yang lebih bagus, pemain senior yang punya talenta untuk bisa main, untuk mengangkat harkat tim untuk di turnamen ini dipakai. Bisa Mm. jadi. Ya, Mm-mm. itu. Jadi memang karena tim nasional itu adalah tim nasional, pemain yang terbaik di Liga Indonesia itu yang menjadi tim nasional. Pemain yang terbaik dari yang baik. Jadi kalau misal dia full back kiri, dicari di Liga Indonesia itu siapa yang terbaik di full kiri. Walaupun dia umur dia 27, 28, 30, kalau dia terbaik dan baik, kenapa tidak dipakai? Tapi kalau STI kan masih memikirkan yang generasi generasi 2-3 tahun ke depan. Nah, gitu. Mungkin ini ya, kalau saya melihat. Nah, kita harapkan Patrick akan mempelajari itu karena kita tuntut prestasi nih. Ya, Mm-mm. tidak ada lagi karena kontrak dia 2 tahun. Dan ini memang udah final harus Piala Dunia kayak ini. Begitu. Ya. Nah, Oke, jadi itu nah, itu jadi apa yang saya bold tuh coach, Piala Dunia. nah, Piala Dunia. Kalau Betul. saya kan masih masih apa nama masih kemungkinan. Nah, Mm-mm. ini memang memang harus ini apa namanya suatu suatu perjuangan dari Patrick dengan tim coachesnya juga perjuangan dari federasi untuk meyakinkan masyarakat Indonesia yang sekarang ini kan banyak yang mengatakan melawan keputusan ini kan begitu. Mm, Nah, mm, mm, nah mm. itu yang kita tunggu mudah-mudahan harapan kita ini berjalan lancar apa namanya Patrick bisa beradaptasi cepat, asistennya bisa beradaptasi cepat, segera berkoordinasi bagaimana mempersiapkan tim untuk melawan Australia dan Bahrain yang dekat karena Australia tanggal 20 dan Bahrain tanggal 25. Mungkin itu yang penting sehingga dengan kemenangan 1-2 ini kita dapat 6 poin, berarti kita dapat 12 poin. Itu yang penting yang harus disikapi dan masyarakat akan menunggu. Mudah-mudahan keputusan ini akan berdampak positif buat tim nasional. Dan kita dan saya sebagai tim pelatih yang masih berkecimpung di sepak bola, keputusan ketum ini harus kita hargai, kita Mm. hormati dan kita sokong dan kita bantu dengan segala doa. Mudah-mudahan keputusan yang diambil ketum ini dan federasi ini untuk menjadikan Patrick Kluivert sebagai coach akan memberikan dampak positif buat tim nasional Indonesia dan juga buat persepak bolaan Indonesia. Meskipun memang keputusannya nggak populer tadi sempat yang coach bilang ya. Ya, nggak populer loh. Kan Esko juga bilang ini keputusan tidak populer, tapi memang Ya. kita harus lakukan. Nah, kan begitu. Mm. Jadi Ya kita mudah-mudahan menyambung. sih. Kalau saya ingatnya gini coach, ini Hmm. bukan di sepak bola tapi di Amerika politik ketika Obama menurunkan Obama Plan untuk pemulihan krisis 2008. Ada Alconnect namanya. Ternyata Ah, di situ ekonomi Amerika terangkat lewat digitalisasi. Nah, oh, saya berharap saya berharap sih kalau memang ini seperti itu mungkin ya bisa ya. Karena juga dulu Obama ketika itu diprotes sama masyarakat. Nah, ini iya, sama kejadiannya. Saya nggak iya, tahu iya. ini akan seperti apa, tapi saya berharap timnas kita karena ini panas banget coach di media sosial. Saya berharap timnas kita ini tetap baik-baik saja, tidak Iya, iya, kenapa-napa dan iya. di bawah Patrick nih
mungkin ya di bawah Patrick Kluivert mungkin ada hal yang kalau kemarin dibilang ada yang berantem, ada yang retak atau apa, kita kan nggak tahu itu harus dibuktikan. Sekarang selama ini sumber-sumber aja gitu, gitu coach. Iya, karena begini, eh ya memang beda ya. Kalau saya sih kalau udah diputuskan itu kita dukung aja. Tapi kalau belum sebelum diputuskan, ayo, ayo kita berantem loh. Hmm, Wah, saya begini, saya mau sih tanya berantem itu kan kita nggak bisa berantem karena kan federasi punya punya esko yang bisa hmm, diputuskan apa yang mereka inginkan kan begitu. Jadi kalau udah diputuskan, kita masyarakat Indonesia ini ya kita terima aja. Itu kita hmm. lihat. Nanti kalau memang tidak bagus, baru kita berikan masukan gitu. Oke, Kan baru kita Patrick kan kritik ya belum, coach ya. Ya, iya Patrick kan belum bekerja. oke, siap. Belum, coba kita lihat apa yang dilakukan Patrick di 1 bulan ini. Oke, Apa desain programnya seperti apa? siap. Semua saya begitu. Tapi kalau untuk kedepannya seperti apa, ya mudah-mudahan semua yang kita inginkan tercapai, walaupun dengan segala apa namanya rintangan ya, Iya, segala 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 permasalahan dinamikanya lah coach karena ya, pro dan dinamikanya kontranya. karena penerimaannya kan belum belum bagus. Artinya Patrick ini kan belum diterima oleh masyarakat sepak bola Indonesia dengan mem- 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 membentangkan karpet merah kan begitu. Betul, betul. Beda, beda. Beda Beda dengan ya. pelatih Beda, dulu beda dengan Louis. saya dulu. Kalau kalau saya ngelihatnya Luis Milla, terus Iya, Sinteyong, artinya iya, dua pelatih terakhir itu tuh saya melihatnya ada harapan diterima. dan karpet merah gitu. Memang Iya, benar, benar coach. iya, iya. Dan coach juga dulu sempat mengalami kan bagaimana susahnya sepak bola kita, terus bagaimana juga masyarakat bersikap seperti itu juga coach. Iya. Itu sebenarnya sepak bola itu tidak semudah kita bayangkan. Ya, Dinamikanya banyak, aspeknya banyak. Bukan betul. hanya kepintaran dari seorang pelatih aja. Ya, Environment-nya harus melingkungi, harus ya, membantu di lingkungannya. Karena tidak bisa. Itu jadi seorang pelatih itu behind the team-nya harus kuat. Head coach, assistant coach, fisioterapi, manajemen di belakang, sumber daya manusianya yang mendukung tim nasional nih untuk bekerja lebih bagus juga lebih bagus. Nggak mungkin head coach bekerja sendiri ya. gitu. Banyak masalah-masalah. Ya, nggak mudah. Memang pekerjaan tim nasional ini memang enak, tapi memang rintangannya luar biasa. Nggak mudah. Harus kuat juga segi mentality, kemauan. Nah, Siap, siap. lumayan lah, lumayan. Lumayan. Oke, coach. Lumayan. Terima kasih, coach. Ini Oke, padat, padat Satria. banget, coach. Makasih banget nih, udah Ya, berbagi, sharing dan pengalamannya. Karena memang ya. situasinya juga lumayan mirip gitu, coach, dengan bagaimana Iya, masyarakat bersikap gitu. Dulu waktu coach, iya. ketika itu dualisme, ada Dualisme masyarakat ya. yang pro, ada masyarakat yang kontra. Nah, kalau sekarang terbelahnya antara pendukung STY dengan bagaimana Patrick Kluivert harus didukung gitu. Perbedaannya cuma Ini di situ, coach. ini kan Karena masyarakat terbelah. Kalau ini kita ya, kan dulu federasi yang terbelah, nggak boleh ini ya, nggak boleh masuk ke tim nasional, ini nggak betul, boleh dilarang. betul, Kan betul. luar biasa itu. Ya. Dan saya saksi hidup ya coach ya dulu coach bagaimana coach Iya, susahnya, bingungnya iya. susun pemain ini gitu. Iya, masa pemain nasional, sorry, karena masa pemain yang terbaik di di nasional nggak boleh masuk timnas, Hmm, nggak boleh, hmm, kan sedih itu kan. Nah, hmm. itu jangan terjadi lah. Artinya masyarakat sekarang harus menerima juga apa yang diputuskan PSSI itu aja. Terima nanti lihat dulu, baru kita berikan masukan. Siap. Baik. Oke coach, terima kasih. Saya tutup mungkin sesi kali ini seru banget sama coach Neil nih karena ada sisi pengalamannya juga. Jadi kalian penonton dari Locker Room IDN Times ikutin terus konten ini dan memang ya, tadi yang dibilang Coach Neil, Patrick Kluivert belum bekerja. Kontroversinya Iya. memang banyak, skandalnya juga banyak, tapi kita harus lihat dulu. Keputusan sudah diambil, keputusan sudah dibuat, artinya sebagai supporter atau sebagai penikmat sepak bola kita juga harus melihat hasil kinerjanya. Baru setelah itu dikritik. Ya, itu saya juga setuju. Tapi memang kita juga tidak boleh abai bagaimana prosesnya ini terjadi. Nah, Hmm. saya Satria Permana, jurnalis IDN Times, izin pamit dari Locker Room IDN Times. Tetap stay tune di kanal YouTube IDN Times, subscribe dan likes video-video yang kita buat. Saya dan Coach Neil Maizar pamit. Salam olahraga. Salam olahraga. Thank Jaya you. Coach.